Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya, betapa luar biasa kasih-Nya atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita terus buka hati, kita terus mempercayai Dia bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah lewat Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam satu peristiwa, waktu kedatangan Yesus ke muka bumi dalam bentuk rupa manusia. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 dikatakan Tuhan Yesus disebut juga dengan kata Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Luar biasa, Sang Juru Selamat kita ini yang dalam teks asli Soter itu berbicara tentang Dialah penyelamat, Dialah pengantar karya komplit daripada keselamatan itu. Dan yang bagian terakhir daripada Soter itu, Ia adalah pemelihara. Dia Tuhan yang disebut Immanuel. Tuhan menyertai, ternyata sangat-sangat konsisten. Waktu dia datang ke muka bumi, bahkan sebelum dia terangkat ke surga. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20, bagian akhir yang kita kenal dengan amanat agung. Dikatakan waktu kita mengerjakan amanat agung, murid yang memuridkan bangsa, dikatakan aku akan menyertai sampai kesudahan zaman. Dia sungguh Immanuel. Dia datang menyelamatkan kita dengan pribadinya yang luar biasa, satu-satunya penyelamat. Dia satu-satunya pengantar komplit, holistik daripada karya keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Demikian dia satu-satunya pemelihara daripada apa yang dikerjakan itu. Tidak tergantikan dengan yang lain. Tapi ingat, sebelum dia terangkat ke surga dan saat kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dikatakan dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Berbicara apa? Bahwa waktu dia datang sebagai jalan keselamatan, sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Namun waktu dia memberikan perintah, jadikan segala bangsa muridku, dia berkata, aku menyertai sampai kesudahan zaman. Berbicara dia sedang mempersiapkan menjelang kedatangannya kedua kali. Dia tetap menyertai lewat Roh Kudus-Nya, lewat firman-Nya. Namun tugas kita adalah bukan cuma sampai di kita saja yang percaya akan dia dan menjadi muridnya, tapi dia memberikan visinya, misinya, mandatnya, bahwa dia menyertai kita sampai semua bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi penyertaannya di dalam amanat agung adalah penyertaan bagi segala muridnya di segala zaman. Ini tugas kita semuanya sebagai murid-murid Kristus. Tuhan berkati kita.